Imade Agus Kencana Yasa. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 1 Abian Semal di kelas 8H dengan materi saluran-saluran mobilitas sosial. Terima kasih. Pada tanah Panganjali, Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Baik anak-anak, silakan. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Untuk kerapian kelas, mohon untuk sampah-sampah, apabila ada sampah, mohon dipungut dulu, kemudian dibawa keluar sebentar ya. Sambil Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Tidak? Ada sampah? Tidak? Tidak. Baik, terima kasih. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran dulu. Ananda, Putra, Anandjaya, Dika, Adi, Permana, Bira. Baik, semua hadir ya. Terima kasih. Tidak ada yang tidak hadir hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Ya, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang apa saja yang sudah kita bahas anak-anak? Di pertemuan sebelumnya yang pertama adalah tentang pengertian mobilitas sosial. pengertian, ya, pengertiannya dulu kan, pengertian mobilitas sosial. Yang kedua adalah Bentuk-bentuk mobilitas sosial. sosial, benar. Yang ketiga adalah Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Hari ini kita akan membahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Melalui apa saja seseorang bisa meningkatkan status sosialnya. Untuk meningkatkan status sosial, kemudian bagaimana mereka bisa mewujudkannya, biasanya mereka melalui saluran-saluran mobilitas sosial ini. Nah, di salah satu contohnya, mungkin ini tidak asing lagi di pandangan kalian. Siapakah ini? Ya, ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Beliau adalah siapa? Anak presiden. Anak presiden, anak seorang anak dari Presiden Joko Widodo. Ya. Nah, kenapa saya perlihatkan ini? Apa kaitannya dengan materi yang kita bahas? Seperti yang kalian ketahui, beliau sekarang menjabat sebagai Wali Kota Solo. Wali Kota Solo. Ya, bahkan beliau dikatakan Wali Kota termuda se-Indonesia. Nah, dari mana mereka beliau memulai karirnya sebagai wali kota? Itu mulai dari ikut sertanya beliau di dalam sebuah organisasi politik, ya, sehingga beliau sekarang menduduki jabatan sebagai wali kota Solo. Ya, nah berarti saluran-saluran mobilitas sosial yang beliau lakukan, beliau laksanakan itu adalah melalui dari saluran politik. Ya, ada beberapa saluran-saluran mobilitas sosial, yang antaranya nanti di buku kalian juga sudah tercatat di sana ya. Ada melalui pendidikan, ada melalui organisasi politik, ada melalui organisasi ekonomi, ada melalui organisasi keprofesian. Ya, dan banyak lagi saluran-saluran yang lain. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, adapun kompetensi dasar yang kita bahas hari ini adalah masih seperti yang sebelumnya ya. Kemudian materi pokoknya juga masih seperti yang sebelumnya, materi pokoknya mobilitas sosial, tetapi kita khusus membahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Ini yang akan kita bahas. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis saluran-saluran mobilitas sosial dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah
siswa dapat melakukan keterampilan diskusi dan presentasi tentang saluran-saluran mobilitas sosial dengan baik. Tujuan yang pertama, yang kedua adalah tujuan dari pengetahuan. Kemudian yang tujuan yang ketiga adalah untuk mencari nilai keterampilan. Nah, kenapa materi ini penting untuk kita bahas? Dengan mengetahui saluran-saluran mobilitas sosial, nantinya kalian akan bisa lebih gampang. Yang penting kalian yang pertama adalah mengenali potensi diri dulu, ya. Misalkan apa potensi kalian? Sebenarnya potensi kalian itu kan kembangkan untuk meningkatkan status sosial kita nantinya. Melalui apa? Melalui saluran-saluran mobilitas sosial mungkin supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dapat tercapai dengan baik. Ya, seperti itu. Kalian perhatikan sekarang tayangan berikut. Tadi. Wes. Malam-malam siapa yang makan di ruang guru? Aku sih, kemarin ada makan di sini habis, jadi saya antar makan Anda. Mishu, kalau makan hadiah kali ini, dia hanya gadis desa yang datang ke kota besar. Dia sudah diusir karena terlambat bayar kos, dan sekarang dia tidak ada tempat tinggal. Mishu, Kamu urus saja semuanya baik-baik. Saya nggak boleh dengar alasan apa. Pecat. Mishu, jangan pecat saya. Saya sangat butuh pekerjaan ini. Mishu, belakangan ini orang tuanya kurang sehat, dan mereka bergantung pada melanjutkan pendidikan dengan pengobatan mama biar papa yang carikan jalan keluarnya. Pak, aku nggak mau di sekolah lagi. Pendidikan bisa merubah nasib seseorang. Jika saya harus mengerjakannya di sini, itu akan menghambat perkembangan dia. Masalah keluarganya saya sudah tahu, dan saya sudah putuskan untuk biaya kuliah dan pengobatan mamanya itu biar saya tahu. Kamu nggak usah khawatir, Robin. Kamu tolong kasih ini ke dia ya. baik Mishu. Sonia, Mishu menitipkan ini ke kamu. Sonia, dunia ini tidak serumit yang kamu pikirkan. Aku melihat semua kerja kerasmu. Sekolah dengan baik. Dengan bersekolah, maka kamu akan menemukan jalan masa depanmu. Ini ada uang 100 juta, kamu kuliah dengan baik. Biaya pendidikan mama kamu juga sudah kusiapkan. Kamu saja yang pinjaman. Nanti ketika kamu sudah sukses, datang dan bantulah jika kamu mau. Untuk kantorku akan selalu terbuka untukmu. Jaya. Baik anak-anak, ya demikian apa yang sudah kalian tayangkan, disaksikan ya, sudah Bapak tayangkan bahwa seberapa besar pun, seberapa rumit pun permasalahan kita, permasalahan yang kita hadapi, tapi yang kita tetap pentingkan itu adalah pendidikan. Ya, karena dengan pendidikan kita bisa gunakan sebagai jalan nantinya untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, untuk mewujudkan cita-cita yang kita inginkan. Ya, melalui saluran pendidikan. Nah, dari video yang sudah kalian saksikan tadi, kira-kira ada nggak pertanyaan apa yang muncul di benak kalian dari apa yang sudah kalian perhatikan tadi? Silakan tadi. Seberapa besar pengaruh bidang pendidikan terhadap status sosial seseorang? Ya, seberapa besar pengaruh pendidikan? Ya, seberapa besar pengaruh pendidikan? Bagus sekali tadi. Seberapa besar pengaruh pendidikan ya terhadap peningkatan status terhadap peningkatan status sosial seseorang ya. Ya, bagus sekali. Ada mungkin yang lain mendapatkan pertanyaan yang lain dari apa yang sudah ditayangkan? Pira, silakan Pira. Kenapa pendidikan bisa meningkatkan status sosial seseorang? Ya, kenapa pendidikan ya? Kenapa bisa atau dapat ya meningkatkan Status sosial seseorang. kalian tonton tadi,
Kalau kalian sudah ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya berarti critical thinking kalian sudah mulai tumbuh. Apa itu critical thinking? Bagaimana kita belajar berpikir kritis, ya critical thinking dengan apa yang melihat fenomena-fenomena yang ada, kemudian apa yang terjadi, bagaimana bisa terjadi dan lain sebagainya, itu yang dikatakan sebagai critical thinking. Nah, jawaban-jawaban atas pertanyaan ini kita akan bahas nanti bersama-sama dalam pembelajaran yang akan kita lakukan, ya di dalam saluran-saluran mobilitas sosial tersebut. Ya, nah di metode yang kita gunakan, model pembelajaran yang kita gunakan hari ini adalah problem based learning, ya dengan model metode tanya jawab dan diskusi. Ya, itu yang kita laksanakan hari ini. Nah, sebelumnya kita akan membentuk kelompok dulu. Ya, Bapak harapkan kelompok yang kita bentuk hari ini adalah kelompok yang heterogen, artinya berbaur kalian dengan satu dengan yang lainnya, supaya tujuannya apa? Bisa saling isi mengisi. Ya, seperti itu. Nah, teknisnya bagaimana? Kita akan membuat 8 kelompok. Ya, masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 sampai 6 anggota. Bagaimana teknisnya? Kita akan menghitung dari nomor 1 sampai dengan nomor 8 nanti secara berurutan dan arahnya zigzag nanti ya. Ya, kemudian setelah nomor 8 diulangi lagi dengan nomor 1 begitu seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Saya. Kita mulai dari Ananda. Disebutkan nomornya dengan jelas Ananda. Sekarang Ananda. 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ya, nanti apabila kalian sudah menyebutkan nomor-nomor yang sudah kalian sebutkan tadi, berarti kalian akan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ya, kalau kalian menyebutkan angka 1 berarti semuanya gabung ke kelompok 1. Kalau kalian menyebutkan angka 2, gabung di kelompok 2 dan seterusnya. Boleh, silakan anak-anak. Baik anak-anak, semua sudah berada di kelompoknya masing-masing. Silakan bagikan dengan KPD-nya sekarang. Ini kelompok berapa? 4, kelompok 3. Nama kelompok berapa? 2. Jadi kelompok 5, kelompok 8. Karena itu. Jadi 6. Baik anak-anak, tolong perhatikan KPD kalian dengan baik sekarang. Nah, di situ dituliskan ya, setelah anak mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial ya. Nanti untuk mencari literasi dari saluran-saluran mobilitas sosial ini bisa kalian dapatkan di buku, boleh ya, di buku LKS juga ada di sana. Kemudian di sumber-sumber literatur lain ya sudah Bapak share ke WA grup kalian. Di situ sudah Bapak sertakan juga ada link ya, link yang menceritakan tentang materi yang kita bahas, yaitu saluran mobilitas sosial. Ya, setelah anak mengidentifikasi saluran mobilitas sosial, ya itu kan ada tadi sudah kita sebutkan, ada dari pendidikan, apalagi organisasi politik, ya organisasi ekonomi, kemudian organisasi profesi dan lain sebagainya. Dari saluran-saluran mobilitas tersebut, silakan anak-anak menganalisis, karena analisis di sana. Setelah kalian baca, oh ini yang namanya mobilitas sosial, saluran mobilitas sosial politik, oh ini namanya saluran mobilitas profesi dan lain sebagainya. Kemudian kalian analisis peluangnya. Ya, apa kira-kira kalau di pendidikan kira-kira peluang yang didapat yang kita bisa gunakan untuk meningkatkan status sosial kita yang mana sih? Ya, silakan kalian menganalisis peluangnya. Ya, kemudian di politik, apa peluang seseorang? Kenapa seseorang tersebut memilih jalur organisasi politik? Ini misalkan untuk meningkatkan status sosialnya. Ya, silakan kalian analisis peluangnya. Kemudian apa yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan status sosial tersebut dan hambatan-hambatannya apa? Ya, kira-kira hambatannya apa? Kalau misalkan satu di saluran organisasi politik misalkan, seperti yang kalian ketahui bahwa politik itu kan saingannya sangat berat sekali. Ya, bisa saja kita tidak bisa mengenali yang mana lawan, yang mana kawan dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa digadakan sebagai hambatan. Nah, itu contoh-contoh hambatannya. Bisa dipahami? Bisa. Ya.
beberapa saluran-saluran mobilitas tersebut kalian ulas satu persatu di sana ya. Misalkan mulai dari saluran pendidikan, kalian tuliskan di LKPD di lembar jawabannya. Sudah saya sediakan di sana beberapa lembar. Yang pertama adalah peluangnya dulu, ya, kemudian di bawahnya hambatannya, kemudian yang kedua dari saluran politik, peluangnya apa, hambatannya apa, dan seterusnya. Bisa dipahami? Saya. Nah, itu yang kita lakukan hari ini. Ya, silakan kalian bekerja dengan baik. Bapak harapkan kalian bekerja secara kelompok tersebut, masing-masing anggota kelompok berpartisipasi, ya, berperan aktif. Ya, jangan sampai pasif karena ini adalah menyangkut tentang kerjasama. Nanti katakan ada penilaian dengan sikap tentang kerjasama. Ya, itu dulu sebelum kalian bekerja. Ada yang perlu ditanyakan dulu? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian kerjakan itu. Bapak kasih waktu kurang lebih 20 menit. Ya, silakan dikerjakan. Baik, anak-anak, sudah selesai? Sudah. Yang belum? Sudah semua ya? Berarti hari ini kita akan lanjutkan untuk sesi presentasi. Ya, di sesi presentasi tolong disiapkan kelompoknya. Ya, siapa yang menjadi moderator, kemudian siapa yang menjadi presenter 1, presenter 2. Ya, silakan dikondisikan dulu di kelompoknya sebelum nanti Bapak tunjuk untuk kelompok kalian untuk maju untuk presentasi. Ya, nanti pada saat presentasi teman-teman yang lain mohon diperhatikan dengan baik. Kemudian usahakan ada satu pertanyaan, ya, satu pertanyaan saja. Ya, kemudian langsung ditanggapi oleh presenter. Ya, kemudian begitu seterusnya dengan kelompok-kelompok yang lain. Ya, kelompok 6. Ya, kelompok 6. Ya, silakan kelompok 6. Untuk kelompok 6, waktu dan tempat Bapak persilahkan. Tangan nyali. Om Swastiastu. Selamat siang.
Kami akan mempresentasikan tentang saluran-saluran mobilitas sosial yang ada di LKPD. Untuk presentasi pertama, saya serahkan kepadanya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dina. Organisasi politik peluang dapat meningkatkan sosial dengan cara menjaga ibu dengan dedikasi yang tinggi dan juga keterangan. Ya, seseorang bisa dengan cepat meningkatkan sosialnya sehingga dapat menempati dan mempertahankan kesejahteraan. Apakah adanya persaingan antara saingan dari partai lain yang sangat ketat dan bersaing secara tidak sehat sehingga menyebabkan perkembangan karir rendah atau status sosial seseorang. Contohnya, pemilihan pendapatan politik yang kurang dalam pemilihan atau pemilihan suara. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Organisasi pendidikan peluang dapat meningkatkan status sosial seseorang. Dengan kualitas pendidikan yang baik, seseorang dapat meraih cita-citanya seperti menjadi guru, pegawai negeri, sipil atau PNS, pengusaha, dan lain sebagainya. Hambatan kurangnya biaya pendidikan yang menyebabkan seseorang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak atau baik, sehingga susah untuk meningkatkan status sosialnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari organisasi ekonomi peluang dengan hak bergabung atau mengikuti organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang beranggotakan pengusaha muda Indonesia seorang dapat dengan mudah mempromosikan, memasarkan produk serta mempermudah mendapatkan bantuan modal. Hambatan adanya kekurangan modal, banyaknya pesaing yang tidak sehat, dan susahnya memasarkan produk. Organisasi kedua, seorang dapat dengan mudah mengembangkan profesinya karena adanya dukungan orang-orang dengan profesi yang sama. Hambatan kebijakan yang diambil oleh pemimpin biasanya hanya menguntungkan para penguasa dibandingkan kepentingan anggota atau kepentingan bersama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman semuanya, apakah ada yang bertanya? Maksimal 1 pertanyaan. Silakan anak-anak kalau mau bertanya tentang saluran-saluran mobilitas sosial yang sudah dipaparkan tadi oleh kelompok 6. Silakan tadi berdiri sampai tadi. Ya jelas. Bagaimana cara untuk mengatasi hambatan di bidang politik? Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Kade. Cara mengatasi hambatan di bidang politik adalah dengan cara bersaing dengan sehat dan membedakan antara teman dan juga lawan di sebuah partai politik. Bisa diterima? Ya, bagus sekali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk waktunya. Kami tutup dengan para peserta. Bersalut. Nomor 5? Ya, silakan nomor 5. Untuk kelompok 5, waktu dan tempat, Bapak silakan. Baik, sebelum memulai, mari kita awali dengan paman jadi. Swastiastu. Swastiastu. Baik, kali ini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya moderator, yaitu Direktur Andrea Putri, nomor absen 29. Dengan saya Anika Dari Bapak Putri, absen 22. Dengan saya Dari nomor absen 32. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Baik, yang pertama adalah organisasi profesi.
oleh organisasi tersebut, sehingga orang-orang dapat memperjuangkan profesinya, seperti untuk mendapatkan keadilan hukum dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Hambatan dari organisasi ini adalah organisasi ini biasanya tidak bisa lepas dari unsur yang namanya penguasa, sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin suatu organisasi justru lebih menunjukkan penguasa daripada kepentingan anggotanya sendiri. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada Tiara. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Organisasi ekonomi. Peluang seseorang pengusaha pastinya membutuhkan relasi atau hubungan dengan pengusaha lainnya agar usahanya dapat berjalan lancar. Dengan ikut dalam organisasi ekonomi seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang menaungi para entrepreneur atau pengusaha muda, organisasi ini akan memudahkan para anggotanya dalam mempromosikan produk, pemasaran produk, serta mempermudah dalam mendapatkan bantuan modal sehingga usaha yang dijalankan menjadi lancar. Hambatan. Untuk menjadi seorang pengusaha muda yang sukses, tentu ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Adanya hambatan permodalan, pemasaran, persaingan yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Disinilah seorang pengusaha dituntut berpikir kreatif agar hambatan tersebut dapat menjadi peluang untuk menjadi sukses. Presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Organisasi politik. Peluang seseorang yang aktif dalam organisasi politik berpeluang meningkatkan kasus sosialisasi. Misalnya memiliki jabatan politik seperti menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, persaingan politik yang sangat ketat dan kadang tidak dapat menghambat perkembangan karir politik seseorang dalam pilkada. Adanya politik yang perkembangan oleh dalam untuk melanjutkan jalannya masyarakat lewat. Baik, terima kasih. Organisasi pendidikan. Peluang. Dengan pendidikan, seseorang dapat meningkatkan status sosialnya karena dari pendidikan yang telah mereka alami, seseorang bisa mewujudkan cita-citanya seperti menjadi pengusaha, pegawai negeri, atau profesi lainnya. Hambatan. Tidak semua orang bisa menikmati pendidikan yang layak karena mahalnya biaya pendidikan, sehingga hal tersebut dapat menghambat mobilitas sosial. Baik, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab dengan pertanyaan maksimal 1. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, kepada Naomi. Apa yang harus kita lakukan agar menghindari hambatan dalam organisasi ekonomi? Baik, terima kasih. Pertanyaannya. Izin menjawab. Cara-cara untuk menanggulangi dari hambatan ekonomi yaitu dengan berusaha lebih keras dan rajin untuk membuka usaha ekonomi tersebut. Sekian jawaban dari kami. Apakah bisa diterima? Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan kami tutup dengan para bersanti. Beri salut. Ya, terima kasih. Kembali ke tempat ya. Baik anak-anak, semua kelompok sudah melaksanakan presentasi dengan sangat baik ya dari apa yang sudah
sudah kita laksanakan hari ini, dari merencanakan, kemudian mengerjakan LKPD, kemudian membahas soal-soal dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam LKPD sudah kita laksanakan dengan sangat baik. Begitupun dengan pelaksanaan tadi ya, pelaksanaan bagaimana kalian mengkomunikasikan kembali ya, communication dengan cara berpresentasi di depan kelas ya, itu sangat bagus sekali. Jawaban kalian sudah sangat beragam sekali ya. Dengan jawaban yang kalian dapatkan beragam itu membuktikan bahwa cara berpikir kalian, critical thinking kalian, cara berpikir kritis kalian itu sudah terlatih sebenarnya. Ya, kedepannya mohon ditingkatkan lagi, melihat fenomena yang ada, permasalahannya apa, peluangnya apa, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan itu. Artinya kita bisa memberikan solusi atau mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, dari apa yang sudah kita pelajari dari awal, ya, kemudian setelah sampai kita melaksanakan presentasi, siapa yang bisa membuat sebuah kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan Gali. Jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini yaitu tentang saluran mobilitas sosial. Mobilitas sosial biasa dilakukan melalui 7 saluran mobilitas sosial, yaitu angkatan bersenjata, pendidikan, organisasi politik, lembaga keagamaan, organisasi ekonomi, organisasi profesi, melalui perkawinan, dan organisasi olahraga. Sudah? Ya, bagus sekali Gali. Beri salut dulu. Beri salut. Bagus sekali Gali. Ya, itu kesimpulan yang sudah kita dapatkan hari ini. Ya, baik anak-anak, untuk sesi selanjutnya, ya, kita akan melaksanakan tes. Yang kemarin tesnya kita laksanakan secara tulis, sekarang kita lakukan melalui Google Form. Ya, silakan keluarkan HP-nya. Ya, kemudian dari link Google Form sudah Bapak kirimkan ke grupnya masing-masing ya. Boleh langsung dibuka. Silakan diambil HP-nya dulu. Sudah ketemu linknya? Di apa namanya? Di WA grup kelas sudah Bapak kirimkan linknya. Boleh langsung dibuka ya. Waktunya 10 menit ya untuk melaksanakan tes ini. Sudah, sesi Google Form sudah habis. Ya, bagi yang belum mengirim silakan dikirimkan ya. Ya, kemudian skornya langsung kalian dapatkan di sana kan, kalian sudah tahu skornya masing-masing ya. Tidak perlu Bapak umumkan lagi karena kalian sudah tahu skornya masing-masing. Ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membuat refleksi. Ya, seperti yang kalian lakukan sebelumnya, sudah sering kita melaksanakan refleksi. Refleksi itu apa sih? Kan sudah kalian ketahui ya bahwa dalam bentuk refleksi itu bisa merefleksikan diri ya dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, tuliskan. Kemudian apa yang belum kalian pelajari boleh ya. Kemudian dari metode atau model pembelajaran yang kita gunakan hari ini apakah menyenangkan, apakah cocok untuk kalian dan lain sebagainya, boleh juga dituliskan di lembar refleksi. Ya, lembar refleksi kalian tuliskan, kertasnya sudah Bapak sediakan ya. Kertasnya dalam bentuk kertas origami seperti ini, silahkan. Kalau kalian berkenan mengisi nama boleh, kalau kalian tidak berkenan mengisi nama tidak apa-apa juga. Ya, seperti itu. Kemudian silakan direfleksikan dirinya masing-masing. Yang sudah selesai merefleksikan dirinya, silakan maju ke depan. Kalian tempelkan sendiri di pojok refleksi. Ya.
Sudah semua? Sudah ya, kita semua? Nah, ya. Baik anak-anak. Sebelum Bapak tutup pertemuan hari ini untuk LKPD silakan dikumpulkan dulu untuk masing-masing kelompok ya. Sudah semua kelompok? Sudah ya. Baik anak-anak, hari ini mungkin kita cukupkan waktunya untuk pertemuan hari ini ya. Untuk pertemuan yang selanjutnya di pembelajaran IPS kita nanti akan membahas tentang dampaknya ya, dampak dari mobilitas sosial ya. Itu pembahasan kita yang terakhir di mobilitas sosial adalah dampaknya ya. Nanti ada dampak positif dan dampak negatif ya, itu yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Baik, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini ya, dengan mengetahui saluran-saluran mobilitas sosial itu kita bisa gunakan nantinya untuk merencanakan diri kita menuju ke apa yang kita inginkan ya. Yang jelas adalah bagaimana kita bisa meningkatkan dirinya. Seseorang pasti ingin meningkatkan status sosialnya lebih tinggi dan tinggi terus kan ya. Seperti tadi yang contohkan, meskipun Pak Gibran itu adalah seorang anak presiden, tetapi beliau tidak puas hanya menjadi anak presiden ya. Meskipun Pak Gibran juga kita ketahui sebagai seorang pengusaha sukses juga ya, kemudian beliau terinspirasi oleh ayahnya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, bagaimana beliau bisa mewujudkan cita-citanya untuk menjadi pemimpin, sama halnya dengan Presiden Jokowi mengawali karirnya dulu kan sebagai wali kota Solo dulu juga bersama. Ya, kemudian Pak Gibran juga mengikuti jejak beliau, jejak presiden kita melalui saluran organisasi politik. Ya, ikut mekanisme politik, ikut pemilihan umum dan lain sebagainya, sehingga beliau sekarang bisa meningkatkan status sosialnya ya, yang dulunya adalah seorang anak presiden sekarang sudah menjadi seorang wali kota termuda di Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu untuk semua. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, lebih baik kita berdoa dulu ya sebelum kalian pulang. Kita berdoa dulu sesuai dengan kerjaan kita masing-masing. Untuk ketua kelas, Bapak minta untuk memimpin doa. Silakan. Ada Asano. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rama Santi.